Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofi, salam high value man. Dan teman-teman, kita membahas mengenai tentang hal-hal yang membuat kita tidak maju-maju. Nah, kadang kebanyakan orang, mengapa dia tidak maju-maju? Karena dia tidak merasa atau tidak menyadari bahwa dia sedang berada di dalam zona nyaman. Nah, zona nyaman ini adalah merupakan sebuah zona yang menurut kita itu sangat aman, sangat nyaman, sangat mententramkan, tetapi itu membuat kita tidak maju-maju dan mungkin bisa saja kita berada di tempat atau istilahnya tidak ada peningkatan yang secara signifikan terjadi pada diri kita semua. Nah, itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan adalah zona nyaman. Tetapi kadang kita tidak sadar bahwa zona nyaman itu sebenarnya kita rasakan tetapi kita tidak merasakannya. Zona nyaman itu sebenarnya kita lalui, kita alami tetapi kita tidak merasakannya. Nah, kebanyakan di antara orang-orang pasti merasakan hal yang demikian. Mengapa saya tidak maju-maju? Mengapa saya tidak mempunyai pertumbuhan secara drastis? Mengapa saya tidak mempunyai ada peningkatan yang secara signifikan? Itu karena kita tidak merasa dan tidak menyadari bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman. Nah, ternyata teman-teman, ada beberapa poin, ada beberapa indikator yang itu bisa membuktikan kita bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah satu, kita hanya mengandalkan sebuah pengalaman diri kita sendiri, tidak menatap atau tidak memiliki sebuah pandangan kepada pengalaman orang lain. Kadang sering kita kadang sering kita merasakan atau mengalami yang namanya kita itu sering pada terfokus pada pengalaman yang kita rasakan, pengalaman yang kita alami. Sementara pengalaman yang kita alami itu tidak sepenuhnya bisa memberikan kita dampak yang baik. Kalau semisal kita hanya sekedar terfokus, terpacu kepada pengalaman yang kita alami, maka kita pun tidak akan pernah bertumbuh, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah peningkatan yang secara drastis hanya dengan mengandalkan pengalaman kita saja. Sebagai contoh, ketika ketika kita melakukan yang namanya jual beli atau yang istilahnya itu berdagang, ketika kita hanya mengandalkan sebuah pengalaman kita, pengetahuan kita, maka kita tidak akan pernah tahu di zaman modern yang sekarang orang-orang itu trendingnya apa, yang sekarang yang dirasakan, yang dibayangkan, serta yang banyak muncul itu hal-hal yang baru sekedar itu apa misalkan. Nah, itu yang membuat kita tidak maju-maju hanya karena kita terfokus pada pengalaman diri kita, tidak terfokus, tidak melihat apa saja yang sebenarnya yang sedang trending atau sedang baru gitu, menurut pengalaman dan juga cerita orang lain. Nah, yang pertama itu adalah terfokus pada pengalaman diri kita saja. Yang kedua adalah malas untuk berinvestasi lebih. Malas untuk berinvestasi lebih ini artinya bukan hanya tentang investasi menggunakan uang atau investasi saham dan lain sebagainya, tetapi kita itu kadang malas melakukan yang namanya perubahan dengan mengeluarkan sebuah investasi waktu, investasi tenaga, investasi pengalaman, investasi keuangan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita hanya sering mengandalkan skill yang itu pun kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak ada bayaran sama sekali. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika kita melakukan yang namanya investasi leher ke atas atau menambah skill kita, mengeluarkan semacam investasi untuk menambah skill kita, itu akan bisa meningkatkan kemampuan kita lebih drastis. Nah, kadang ini yang sering orang lain rasakan, orang lain alami. Kadang mereka itu malas atau enggan mengeluarkan investasi hanya karena mereka lebih menyayangkan uang daripada lebih mementingkan, lebih memperhatikan peningkatan untuk skillnya. Orang lain kebanyakan jarang untuk berinvestasi supaya skillnya bisa dia upgrade. Tetapi yang menjadi enggan itu adalah ketika orang lain itu ingin meningkatkan skillnya tetapi enggan
di dalam berinvestasi, mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu pun sebagai indikator atau sebagai tanda bahwa kita sedang berada di dalam zona nyaman. Kemudian yang ketiga adalah selalu melakukan rutinitas sebagaimana biasanya tanpa melakukan yang namanya evaluasi. Nah, kadang untuk konsisten sebenarnya kita pun harus benar-benar konsisten di dalam melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah latihan atau melakukan sebuah pembelajaran. Tetapi yang menjadi salah dari diri kita adalah kita kadang tidak melakukan yang namanya evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kita sedang belajar semisal, terus kita secara konsisten belajar. Tetapi ketika kita tidak mengecek, kita tidak mencoba untuk mengetahui apakah metode yang sudah kita gunakan itu baik dan efektif untuk kita lakukan untuk peningkatan atau tidak. Jangan-jangan pembelajaran atau metode yang kita sering lakukan itu, yang sering kita konsisten melakukannya itu hanya memberikan sebuah efek yang sangat kecil. Sehingga efek kecil itu kita sering lakukan, kita sering konsisten di dalam melakukannya, kita pun hanya mendapatkan sebuah efek yang kecil saja tanpa harus ada upgrade yang secara signifikan. Itu dikarenakan kita hanya mengandalkan rutinitas yang sering kita lakukan tanpa melakukan yang namanya evaluasi. Nah, mungkin itu 3 yang saya coba sampaikan. Kalau misalkan nanti ada pengetahuan baru lagi yang bisa saya dapatkan, mungkin saya akan share di sini. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk peningkatan kita supaya benar-benar kita bisa keluar daripada zona nyaman kita, zona keterpurukan kita, zona yang membuat kita tidak maju-maju, zona yang membuat kita hanya jalan di tempat. Semoga kita bisa memberikan sebuah investasi leher ke atas untuk diri kita, untuk mengupgrade skill kita, untuk meningkatkan kemampuan kita, dan untuk menambah pengetahuan kita. Mulailah berinvestasi leher ke atas. Jangan terlalu nyaman di dalam zona nyamanmu, karena tidak ada kenyamanan di dalam zona nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.